أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nittabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ليناله التقوى منكم ذلك أنزلهم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta atau sejenisnya dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah yang menundukkan unta itu untuk supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu min zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, ini malam ini macam lalu Ustaz lagi, Ustaz Fali kemarin, Ustaz Fali juga malam. Tidak, malam kemarin itu ganti. Karena malam kemarin itu harusnya jadwal saya malam ini, kata Pak Ketua. Tapi karena kemarin saya berhalangan, minta dicek dengan Ustaz Al-Hakim Al-Karim Al-Karim. Nah, makanya saya kembali lagi ke jadwal semula malam ini. Dan cocoklah itu. Karena insya Allah tanggal 21 atau tanggal 20 kami sudah start ke Sumbar, karena memang jadwalnya sudah jemput anak 5 rapor di pesantren. Maka di ahadnya tanggal 22 tentu tak bisa lagi kalau kita mengisi kajian di situ sampai nanti akhir bulan ini, karena memang mengelola liburan itu kan tentu hak liburan itu harus dipenuhi. Nah, jadi kalau tak nampak saya setelah itu berarti kami liburan namanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, walaupun nampak yang berikutnya dalam ahad ini, mudah-mudahan tidak bosan di kajian atau menengok orangnya, karena kaji kita ini bersambung, sama pula kayak sinetron. Tapi insya Allah kaji kita yang bersambung kemarin tentang kurban, inilah penutupnya. Khatamnya sekarang nih, malam ini. Jadi kalau orang tak datang malam ini agak rugi lah di situ. Tapi insya Allah kan ada kamera kita nih, Bang Iyes yang mau mengambil kamera. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik nanti di grup WA di share. Jadi malam ini untuk mengkhatamkan kaji kita tentang kurban, apa judulnya? Yaitu hikmah ibadah kurban. Hikmahnya diambil lagi. Kalau nak diambil hikmahnya tak selesai kaji. Kalau nak diurai semua tentang kurban ini, ya, kalau mencari salahnya gampang cari salah. Tapi kalau cari benarnya gampang juga dapat kebenaran. Maka tergantung bagi hamba-hamba Allah yang bisa menggali hikmah. Siapa yang bisa menggali hikmah ini? Mereka-mereka yang memang imannya sudah kokoh. Kalau imannya rapuh, dia tak dapat hikmah, Pak. Karena hikmah itu tak datang di sini. Hikmah tak bisa dipikir oleh akal. Kalau hikmah dipikir oleh akal, emosi yang keluar. Ya, harimau dalam paru dia mau orang semua. Tapi kalau hikmah itu masuk ke dadanya, harimau dalam paru kambing juga keluar.
Itu yang penuh dengan hikmah. Ya. Tapi bukan berarti dia penakut, berarti penakut ya Ustaz. Padahal dia orang Padang sebenarnya. Tidak. Kalau bagi kami orang kampung kami orang Minang, Pak RW tahu itu, maka disabui dengan pendekar. Maka macam pendekar orang sudah menyembelih mau balas punya pendekar, ya kan? Pendekar itu artinya bukan pendekar, orang Minang nak panggil pendekar. Pendekar itu pandaiakar. Jadi orang Baga di Minangkabau itu bukan orang yang adu otot, tapi adu akal, adu hikmah. Sehingga ketika berbicara hanya dengan kata-kata bisa menundukkan orang banyak. Makanya namanya bersilat lidah, pandai mengicik. Nah, piawainya seorang pendekar kalau dia bisa menundukkan orang banyak hanya dengan kata-kata. Tidak perlu dia menghabiskan energi dengan kekuatan ototnya. Nah, maka disinilah dari hikmah. Apa hikmah dari kurban itu? Yang berasal kata al-udhi, duha, adha, yang makna kurban adalah qaraba yaqrubu, kurban muqarrabatullah. Orang yang menyembelih hewan kurban di sepenggalan matahari naik di waktu duha, maka di sana dia mendekatkan diri kepada Allah, muraqabatullah. Jadi orang-orang yang kemarin ikut peserta kurban berarti dia menyatakan dirinya ingin dekat dengan Allah. Nah, itu secara pengertian kata-kata dan istilah. Lantas apa hikmahnya? Hikmahnya ada 5. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ingat yang 5 hikmahnya. Kalau tak ingat 5-nya, 1 pun jadilah. Kalau tidak juga 1 rasa-rasa saja. Maklumlah veteran semua rata-rata. Ya, nggak diingat kali takkan ingat ya. Yang pertama hikmah dari berkurban itu izharut taqwa ilallah. Orang yang berkurban itu tampaklah ketakwaannya di hadapan Allah. Jadi kita ini berkurban nih, kita ingin menampakkan diri kita di hadapan Allah. Ini tandanya aku bertakwa ya Allah, aku ikut berkurban. Itu bukti. Makanya 3 ayat dalam surat Al-Kautsar itu tegas. Inna a'tainakal kautsar. Jangan banyak cakap kau, jangan banyak cakap ceritamu. Aku yang kasih kau nikmatnya banyak. Hebat pun kau cari duit atas dunia ini, tapi aku yang kasih nikmat kata Allah atas izinku. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli, karena aku kasih kau nikmat, sujudlah kepadaku, salatlah, termasuk salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah di waktu nahar, di waktu duha. Sembelihlah, adhala, sembelihlah. Berangkat untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Ini paling tegasnya. Kalau kalian tak mau berkurban, kalau kalian benci syariatku, kalau kalian sujud kepadaku, nak bersyukur kepadaku, maka abtar, aku terputus dari kalian. Aku tak peduli dengan kalian. Daripada nanti Allah tak peduli dengan kita, maka tampakkanlah ketakwaan kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, cinta kita hanya semata-mata karena Allah. Itu yang pertama. Jadi orang yang berkurban kemarin 16 ekor sapi tambah 1 kambing, mereka telah menampakkan ketakwaannya di hadapan Allah, bukan di mata manusia. Kalau ada yang berkurbankan dari tengok manusia, takut dianggap remeh, takut dianggap tak baik, takut dianggap tidak dermawan, takut dianggap dia seorang tokoh, maka celaka dia. Tak ada satu pun yang didapatkan dalam kurbannya. Tak nampak ketakwaan, tak nampak dia pahala, yang ada hanya kehinaan. Walaupun di depan manusia dia mulia, tapi kalau Allah sudah hinakan, Allah hinakan dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memiliki kerajaan di atas segala kerajaan, Raja Maha Raja. Kalau Allah berkehendak mengangkat derajat seorang hamba, walaupun manusia menghinakannya seluruh dunia ini, Allah akan angkat derajatnya. Walaupun manusia memuliakan dia, tapi kalau Allah hinakan, Allah akan hinakan dia sehina-hinanya. Maka orang yang mencari tampang, kalau tipe kampung kami mencari buku, ambil buku apa namanya? Bagus ya. Mudah-mudahan jamaah masjid muallimin satu pun tak ada mencari buku bawa. Ya. Dan kemudian dikatakan oleh Allah surah Al-Hajj
hadis yang saya baca tadi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidaklah daging-daging unta yang darahnya itu bercucuran darahnya menjadi saksi, menjadi mencapai dari kategori engkau diridhai Allah. Tetapi yang menjadinya adalah ketakwaan, at-taqwa minkum, ketakwaan engkau. Tanpa ketakwaan itulah yang diangkat untuk tandanya kita berbuat baik di hadapan Allah. Itu hikmah pertama. Nah, apa ujung-ujungnya Bapak dan Ibu? Innamal a'malu bin niyyah. Segala amalan dimulai dengan niat. Kalau ikhlas kita karena Allah, maka Allah berikan ridhonya kepada kita. Yang kedua, hikmah dari kita berkorban kemarin, al-quwwatu fil aqidah. Bagaimana kekuatan dalam akidah kita. Nah, inilah yang cerita tentang Ibrahim yang menjadi syariat, yang menjadi pedoman bagi kita. Falamma balagha ma'ahu syahya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adabhuka fanzur ma tara. Sesungguhnya ketika Ismail sudah beranjak besar, maka kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Fanzur ma tara. Kalau aku sudah diperintah Allah ini, bagaimana pendapat engkau? Tapi apa jawab Ismail yang juga imannya kuat di dalamnya, dididik oleh ayah dengan kekuatan iman yang luar biasa. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalaulah itu perintah Allah ya Anda, laksanakanlah, kerjakanlah. Maka mudah-mudahan aku termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. Sampai sekarang belum ada anak-anak seperti itu. Dan juga tak pernah seorang ayah menyembelih anaknya, betul Pak? Pak Detarno? Ya. Nggak ada. Nggak ada yang mau berani menyembelih anaknya. Tapi ini perintah Allah. Kalau kita udah lagi, kita Ibrahim ini panjang lagi, nanti pulang lagi saja. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Nah, ternyata Ibrahim dan Ismail itu menunjukkan kekuatan akidah. Apa akidah ini maksudnya? Tidak lain dan tak bukan cintanya kepada Allah bersama anak dan istrinya di atas segala-galanya di dunia ini. Maka kalau orang tauhidnya kuat, imannya kuat, insya Allah dia tak menemukan stres, dia tak akan sampai stroke. Karena orang stroke itu rata-rata stres. Betul, betul. Orang stroke rata-rata stres. Kenapa? Terlalu banyak beban pikirannya, tak sanggup badannya menerima, mengganggu syaraf-syarafnya. Maka tidak usah dipikirkan semua. Kata orang lain, udah pikir semua itu dunia, semua itu ujian. Kan gitu. Tidak usah dipikirkan. Kalau mau kita sehat, panjang umur, kuat badan, kuat pikiran, tak usah banyak pikir. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah berikan beban dan kesanggupan dalam dunia ini, baik apapun syariat maupun semua yang masalah hadapi, kecuali sanggupnya sesuai kemampuan kita. Kalau aku tak sanggup ya Allah, engkau tarik nafasku, engkau ambil nyawaku, maka sebetulnya itulah tanda akhir dari kesanggupanmu. Itu aja. Dan pelajaran yang paling berharga kita lihat, orang Palestina dibunuh, dibantai, disiksa, dibombardir. Coba telusuri sejarah cerita mereka semua. Tidak ada kita ketemu orang tua stres dan seterusnya. Bahkan pergi ke perang kan mereka. Tidak ada kita nampak mereka yang kena penyakit sehat-sehat, bahkan rumput pun dimakan sehat mereka. Lebih parah lagi usaha Palestina, orang kilo itu jadi. Itu sakinya Pak. Awak makan daging, makan ayam, makan gulai cuada, apa lagi? Makan makan gulai kambing. Kata Ojo, aku kalau tengok gulai kambing itu marah aku. Kalau tak diajak Ojo. Ya. Jadi memang kita luruskan semuanya pemahaman kita tentang gulai kambing ini. Bahkan orang-orang tua kita dulu di Sumbar itu semua rempah-rempah itu masuk dalam semua gulai itu. Ditangkalnya semua kejahatan-kejahatan makanan itu.
Tapi karena sugesti yang sudah membumi dalam pikiran dan otak kita, jadi awak otak hijau biar bagak hijau Jangan kadang tak takwi, jangan ketik takwi. Di Arab Saudi sana tak satu pun yang tensi tinggi gara-gara kambing loh. Nah, ini dinamika apa yang terjadi? Sebuah tipu daya muslihat orang-orang Barat agar kita sesuai dengan sunnah, agar kita tidak mengamalkan sunnah Nabi, yaitu suka makan kambing. Kambing Indonesia beda di Arab Ustaz. Kambing dalam rancak makannya, pada aku makannya. Di Indonesia kambingnya plastik pun dimakan. Jangankan kambing, kurang makan aspal juga. Nah, tapi sebenarnya hal seperti tidak ada masalah. Ibu-ibu tahu penangkalnya bu, acar, timun, ya bu, bumbu-bumbu segala macam itu, kunyit, jahe, itu udah banyak penangkalnya. Tapi karena sudah tersugesti, akhirnya timbul tensi tinggi. Yang membuat tensi tinggi itu menurut Zaidul Akbar bukan gulai kambing, bukan kolesterol. Ya, yang membuat tingginya tensi itu karena ada gula yang banyak tubuh kita, badan jarang bergerak, jarang keluar keringat, menjadi kaum berbahan, lalu segera dulu. Dan itu, coba kalau bergerak, orang tua kita tuh Indomie pun dimakan sama 70, tapi sehat ada, yang mencampur, yang baca, yang terumbuki, ya pak, sehat ada, karena sesuai yang masuk dengan yang keluar. Awal masuk itu namanya. Yang luar sebenarnya main timun sekitar latihan kan gitu. Nah, baru kita sadar ternyata kambing itu bukan ancaman. Bahkan disunahkan makan kambing. Jadi bila makan kambing oleh bocor, insya Allah. Yang ketiga, hikmah dari berkurban itu al-ikhlasu fil amal. Itulah disebut dengan ikhlasnya beramal. Pak, Bu, kita kok berkurban kan? Kalau berkurban ini memang dikatakan secara syariatnya sepertiga maksimal hak bagi peserta berkurban. Tetapi kalau diserahkan semua-semuanya, tak terdapat pun dicicip sedikit saja, maka itu bagian dari afdalnya kita berkurban. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tak sempurna sedekah kalian, termasuk kurban itu bagian dari hukumnya sedekah, sebelum kalian mensedekahkan apa yang kalian senangi. Beliau rasul ini cukup sejak. Tapi ya Allah salah, biar sempurna sedekah itu ambil salah dunia. Nah kemudian Pak Adi yang kopi ngomong saya Ustaz, ambil cicit seketik Ustaz. Kalau sapinya paling besar. Tapi ada masyarakat kita, peserta kurban kita, dan saya lihat di sini tak ada. Di tempat saya dulu, di kampung saya di Padang dulu. Dia berkorban, saya beda dia menyuyut tulang saja. Jadi kau berkorban atau minta tolong potongkan korban sapi. Yang berkorban bukan dia sendiri, 7 orang. Yang lain tidak dapat banyak, dia sendiri dapat banyak. Betul apa tidak nih Pak? Lebih sepertiga? Lebih. Itu namanya minta tolong potongkan sapi namanya. Nah jadi dalam berkorban itu harus ikhlas. Ikhlas itu daging kurban itu banyak kita kasih orang banyak, fakir miskin yang lebih pengen makan daging kurban. Sesuai ibu bapak. Nah, daging yang banyak ditugas itu kurang lah Kalau masih ada bisa dibagi-bagi ke kurang. Namun jadi daging banyak tugas bapak yang belum jadi kilo babi, ya kan? Aku lagi apa namanya beli bayar. 3 hari udah termakan ada kurang. Tadi bermakan sebelah agak Malaysia pakai cerita yang tabayang ambo sapi nan cina mata kaki dirasa. Awak sembeli. Kan mau pegang-pegang kepala. Bismillah ya nak ya. Wah, anak muslim. Sabar ya nak ya, ikhlas yang masuk surga. Makin cewek sapi. Pak dia tanda atau tidak? Barulah dia tenang disembeli. Dia patah bukan karena kita, patah karena memang dia rasa, dia stres karena terlalu banyak orang menengok stres dia. Tengoknya pula kawan itu, ngintip-ngintip dia. Jadi sapi itu kepo Pak. Penghambat awal tak banyak. Ya, jadi mudah-mudahan besok tahun depan kita buat tali pengaman sekalian. Jadi yang tidak boleh masuk tak berkepentingan tak bisa. Dipagar betul lagi sama tali.
Jadi anak-anak itu kalau banyak jangan sampai daging-daging itu pasti dia tendang anak. Itu ditegur. Ya, anak-anak kita ini kan bolang-bolangnya, macam jadi sholat kan macam peluru semua. Macam mana larang itu? Tapi kalau dibuat tali nanti penghambatnya di luar area itu tidak boleh masuk. Kecuali peserta kurban ketika dipanggil dan panitia yang memang ditugaskan di bagian ini. Nah, ini evaluasi kita untuk tahun depan. Kalau tidak kacau, untung itu cepat diambil sapi. Sampai dia mengamuk selesai kita semua. Yang gemboy pula mengamuk kan? Kan gitu. Patah kan ini. Nah itulah saya. Yang serba salah itu jadinya. Ini kenapa nih sapi ini satu nih kayak gini? Itu sapi nomor berapa kemarin tuh? Nomor 11 ya Pak. Tidak perlu kita sabutkan siapa peserta 11 ya kan? Ikhlas nanti gitu jadinya. Ya kan? Kadang dia mencerminkan kita loh. Kadang kita tak bisa mentadaburi itu. Kenapa kok sapi saya itu nakal ya? Kenapa sapi saya kok lari ya? Ya? Apakah salah panitia itu? Enggak. Karena mungkin kita sini. Aku peserta kurban di situ loh. Kan sapi nakal. Ada apa? Bawa istighfar Pak Ji. Astagfirullah. Ada mau di situ? Enggak. Habis lah pada Pak sambil nambah Pak. Jadi ini ikhlas. Dinampakkan Allah. Sama seperti orang haji. Kalau tak ikhlas, sombonglah matinya, Allah bukakan aibnya. Bapak-bapak mungkin yang pernah ke Meranti setelah panjang kenal dengan almarhum asisten 3 kami dulu waktu saya di Meranti setelah panjang, namanya Haji Tengku Afrian. Dia dulu lama di Batam. Sama-sama pergi haji dengan salah seorang pengurus masjid di Batam itu. Dan Pak Haji itu udah bolak-balik turun Mekah, Madinah, ini haji umroh. Di pesawat dia ngomong sama Pak Asisten tadi, Pak Asisten, Pak Haji, saya udah sering bolak-balik Mekah. Kalau sama saya nanti insya Allah aman Pak Haji, tenang ya, udah tahu saya selalu dulu Mekah. Nah ya Pak Haji ini karena dulunya dia kata Pak Asisten, iya Pak. Sampai di Masjidil Haram, nggak nampak di Mekah. Ka'bah tak nampak sama dia. Ini beliau sendiri. Wallahi, asisten itu bercerita sama saya almarhum itu di depan saya. Dipanggilnya sendiri cerita tentang itu. Tak nampak sama dia Ustaz. Ka'bah itu sebesar itu Ka'bah tak nampak dia. Mana Ka'bah Pak Haji, Pak Asisten? Itu udah pernah nampak. Nggak ada dipindahkan Ka'bah ini. Apa gimana Pak? Ditutup. Nggak ada. Itu udah pernah Pak. Barulah sadar astagfirullah Pak. Cepat istighfar Pak. Mungkin ada dosa dalam hati yang bersemayam. Cepat istighfar Pak. Salat tobat kepada Allah. Kemudian dia istighfar, menangis, salat tobat dia, barulah nampak Ka'bah di depan mata. Nah itu hati-hati Pak. Maka Idul Adha ini beriringan dengan haji itu banyak hal-hal yang tidak masuk dalam akal kita. Ada masuk dalam sapi nakal tadi. Ada lagi sapi yang lari ya, masuk Indomaret. Ya. Tidak usah salahkan sapi. Ya, panitia itu punya kesanggupan masing-masing, punya keterbatasan, punya kekurangan. Tapi coba kita renungkan apa yang terjadi agaknya. Nah, itu dia. Ikhlas. Nah, jadi bab ikhlas ini gampang diucapkan tapi payah dikerjakan. Nah, innamal a'malu binniyat. Yang keempat, hikmah dari kita berkurban ini al-ihsanu fil udhiyah. Berbuat baik dalam pelaksanaan kurban, baik sampai ke binatangnya pun baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinul qital. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fahsinul duha wal yahidda ahadukum syafratah wal yarihda bihatah. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika menyembelih, maka sembelihlah dengan yang baik. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Sahih hadis Muslim. Nak boleh menggergaji. Makanya saya khawatir pisau kemarin 3 pisau kita. Sapi ke 11, 12 udah mulai nampak tanda-tandanya. Apalagi tak sadar kena ulah tulang leher. Itu dah hilang kemampuan bolot. Ya. Dan kemudian teori itu tak semudah kita praktekkan. Ya.
Pisau kalau tidak punya kekuatan beratnya dan tidak sesuai dengan tangan kita kekuatan dorongnya, maka dia melayang gitu. Melayang. Jadi pisau baru itu melayang. Itu dicoba langsung sama ketua panitia Pak JP, melayang gitu. Nah, itu dia. Tapi pisau Pak Habib insya Allah kokoh ya. Makanya saya berharap pisau standar minimal itu kayak Ustaz Habib itu lah. Itu baru enak. Sampai berapa? Pak De? Sapi 9 ya. Hanya dengan pisau Ustaz Habib yang selesai. Nah, barulah kata saya coba pisau yang lain, tapi ternyata hilang tenaganya di sapi yang besar. Terakhir selesai itu mulai dapat turun. Nah, itu tidak mau dari. Tidak payah kita mengayuh. Tangan kita pun sudah tebas. Nah ini. Maka kita prediksi. Inilah kenyataan di lapangan. Ternyata pisau itu punya jangkauan sekian. Dan ternyata bahannya juga berpengaruh. Bahan yang terjadi dengan pisau Ustaz Habib itu bajanya baja ulahar. Sedangkan pisau yang dua itu yang punya Ustaz Habib sama yang kita beli itu dari baja wilis. Jadi kekuatan baja wilis dengan baja ulahar itu berbeda. Ular truk tronton, bukan ular roto getek. Nah, dan pengrajinnya pun harus pandai mengolah itu. Jadi memang kalau buat pisau ini ke depan bisa kita lebih mantapkan lagi. Kalau saya pisau yang baru saya tak pede. Saya coba terakhir melayang juga. Karena beratnya kurang. Untuk sapi-sapi macam kita ini, sapi Bali ini sapi lasak, sapinya tebal-tebal, dagingnya semua pelek. Bukan sapi kampung, malah lebih lunak sapi yang besar itu dagingnya lagi. Enak mengayuh. Saya kira sapi besar ini lah peninggawan cuma. Pokoknya paling enak mendampingi sapi ladang daripada sapi Bali. Nah, itu. Nah ini pengalaman kita lapangan. Jadi kita evaluasi langsung. Itu baik untuk ke depan lebih maju lagi. Tidak ada yang salah. Ya semua kita belajar, insya Allah. Nah kemudian, jadi kita menyembelih itu harus betul-betul penuh kasih sayang. Tidak bisa binatang itu punya perasaan, Pak. Tidak boleh disifat. Makanya saya bilang sama yang cuma tumbang, sabar bang, sabar, jangan emosi. Kita kalau dalam emosi menumbangkan sapi, dia lebih daripada kita lebih binatang. Walaupun saya tahu para penumbang sapi itu sudah capek kali badan, ya Allah. Mungkin tak tumbang habis itu tidak boleh. Saya terima kasih betul sama tukang tumbang ini. Nah, walaupun antara ilmu dan praktek berserak-serak kadang, ya memang menumbangkan sapi itu sebenarnya idealnya kepalanya didekatkan ke bak tiang, kemudian kakinya diikatkan sebelah yang menunjang itu, kaki kanan belakang itu atau kaki belakang itu lebih kuat, Pak. Ya. Saya ini semua saya ikuti semuanya. Mulai dari kecil saya SMP mengupas perut, membersihkan perut, sampai saya meneliti, sampai saya membuka, sampai kita mengikat sapi, sampai kita menumbangkan. Di Surah Al-Fikriyana itu saya sendiri numbangkan, Pak. Tapi tidak mungkin saya tampilkan kemarin, karena kita bersama-sama udah. Awak perlu tak mau repot dulu adalah sudah tukang Nabi awak tuh numbangkan, banyak acara jawab kan, aku mau sama-sama kan gitu. Biar saja sebagai belajar. Dirasakan, begitu pun nyembelih. Dipandu sedemikian rupa. Kalau dicoba sama ketua rasanya nyembelih, dipanggil-panggil lagi ya sudah ngomong-ngomong dia pernah mencincang itu. Nah, ini bukan berarti tak mau diberi kesempatan. Dan jelas timbul situ sampai itu mencincang ya sudahlah ya. Sedangkan ini mau disembelih. Nah, itu bagian dari cara kita menyayangi binatang. Alhamdulillah, selama kita menyembelih kemarin, kita sudah termasuk standar menyayangi hewan kurban yang kita sembelih. Yang patah kaki bukanlah karena kita, tapi ada penyebabnya, yaitu banyaknya orang, kurangnya penutup, sehingga psikologi sapi itu bermasalah. Nah, psikologi orang sudah berbeda, psikologi sapi pun harus kita dalam. Insya Allah. Nah, itu jadi ilmu kita Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Ini jadi ilmu, jadi pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, izharu manafi'ud dunwiyatun wal ukhrawiyah. Bagaimana kurban itu menampakkan manfaatnya dunia dan akhirat. Maka makanlah sebagian dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang sengsara lagi fakir. Fakulu minha wa tu'imul baksil fakir. Nah, kalau mau makan, makanlah sebagian, maka sebagian berikan kepada orang yang tak pernah makan daging.
jarang makan daging. Gitu-gitu nih tak boleh banyak makan daging. Kalau banyak makan daging nanti banyak berlemak berentu. Ya, cuma mencicipi saja. Kembali lagi kaji di awal tadi. Kalau kita berkurban, tak usah berlebih-lebihan karena ada hak orang di situ yang banyak diberikan. Ya, afdalnya memang memberikan semuanya, tapi juga diberikan syariatnya boleh menikmati daging kurban itu. Tidak ada masalah, Pak. Ya, silakan nak disate, silakan disate. Apalagi dengan kabar dagingnya 3,5 kilo, Pak. Pak Ijal ya? Iya. Oh, Apalagi. baru ini saya dapat daging 3,5 kilo. Selama ini saya mau makan akar daging sampai dari Dumai dari Padang itu paling 2 kilo. Ini 3,5 kilo. Itu pun masih berlebih-lebih lagi. Masya Allah. Dan sampai pula panti asuhan 2 panti asuhan. Begitulah karunia Allah. Kalau hitung-hitung logika kita, berlebih atau tidak, berlebih atau tidak, kurang nih. Kadang was-was kita kurang nih. Rupanya berlebih. Tahun kemarin kata Pak Ketua, dibuka lagi dikurangi. Takut nanti tidak cukup. Sekarang dibuka lagi diisi lagi. Masya Allah. Berkah nak Pak Ketua? Berkah, Masya Allah. Dan saya tahu apa yang membuat daging itu banyak lebih. 2. Yang pertama, kita minta tolong sama RPH karena dia memiliki ilmu cara mengupas daging bisa lebih kurang. Yang kedua, kita terbantu sama sapi yang besar. Itu dia. Masuk barang itu. Ya. Kalau awak memisahkan daging lunak, tak ada Pak. Apalagi simpai pemalih ada Pak. Ya. Banyak daging tua. Contohnya kaki punya lagi yang petang. 1 kilo setengah melepek di rumah. Makin kilo kan? Tapi ada yang 1,5 kilo. Oh itu pun lama lagi Pak dipinjam. Itu ada bau-bau ya. Apa dia cuma dia bau masih muka itu dah lepas. Banyak dokter aja juga tangan tak tahu itu. Dah kilo guys. Kalau saya 4 itu yang saya bawa dalam 5 kilo lah, dia 6 kilo lagi. Ya Allah, nak hak awak rasa lagi. Nah itu. Jadi kenapa kita banyak berlebih? Alhamdulillah. Sistem yang kita buat ini luar biasa. Ya, kalau kita tak ada, maka terjadilah seperti tahun kemarin yang lalu lama-lama kata beliau ini, sampai ikut tinggal jadi warga ya kan. Sampai kan menyelesaikan. Dan sapi, kalau kita gas kepada sumber kita pakai istirahat, itu sapi tegang, kambing tegang, kulitnya tegang, kakinya tegang, memulitnya payah, mencincangnya payah, makarnya dulu, maka harus ditahan dulu. Nah, tahan dulu baji ya kan. Beko banyak antrian sapi kan dikuliti. Nah, biar nyepiai dulu. Karena kalau terlalu lama tergeletak dia keras semuanya. Namanya darahnya tak ada lagi. Beku dia nanti. Sampai di tangan bapak ibu nanti dibagikan tidak enak lagi. Karek barangkang ya baji. Itulah ngakunya sapi berandang itu alot dan jenyong tanggal gigi warnanya sakit gigi gitu. Nah, dengan pola-pola seperti ini kita tahu ternyata ada ilmunya. Ada ilmunya ternyata di mola sapi ini, sapi kurban ini. Ya tak segampang-gampang aja. Makanya panitia ini luar biasa, relawan-relawan semua ini. Berterima kasihlah peserta kurban semua. Ya, kalau diupah tak terupah orang ini, ya kan? Tapi saya diupah kan Pak? Nggak bisa. Tak cukup kita upah. Berterima kasihlah dan nyupe oleh jamaah, semua jamaah. Dan alhamdulillah tahun ini sapi kita besar buktinya itu tadi. Ya, mudah-mudahan tahun depan lebih besar lagi. Apalagi kalau kita buat tabungan kurban. Dan alhamdulillah kepercayaan masyarakat dari ujung ke ujung, atas dan bawah sudah sampai di sini. Insyaallah. Mana yang kurang-kurang nanti kita evaluasi, kita cari solusinya, bagaimana semuanya bisa. Dan ingatlah Bapak dan Ibu, kalau kita berniat baik, jalannya pasti baik. Kalau kita lakukan dengan cara yang baik, insya Allah Allah akan berikan pertolongan-pertolongan. Dan sekarang kita diberikan pertolongan Allah, dunia dan akhirat. Di dunia kita selesaikan sapi kurban dengan penuh kekompakan, di akhirat kita diberikan pahala, baik yang panitia maupun peserta maupun masyarakat semua menikmati dari rahmat Allah dunia dan akhirat. Insya Allah yang makan daging kurban kita masih mualimin, badannya sehat, amin. Badannya kuat, amin. Tensi tinggi hilang gara-gara daging. Bisa hilang gara-gara daging. Ya, kolesterol hilang gara-gara daging. Nah, insya Allah. Yang penting dikasih pembandingnya.
acar, timun, jus segala macam kawan ya kan. Insya Allah. Jaga agak makan. Sampai situ lupa ibu. Lama masuk isya gitu. Belum. Kalau anu silakan bertanya dengan catatan tidak boleh menyinggung hati kawan. Saya tanya gitu terus. Batanya tentang ilmu. Nah, silakan Pak Kendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanyakan syariat tentang tidak boleh memotong kuku untuk rambut. Oh, itu dia. Itu hukumnya kita menahan tidak memotong rambut itu hukumnya apa? Yang pertama. Yang kedua, yang peserta kurban itu harus menyaksikan penyembelihan. Itu hukumnya apa? Baik. Coba. Terima kasih. Yang pertama tentang masalah kuku dan rambut atau bulu yang dicukur. Tidak boleh dicukur sebelum sapi dipotong. Itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Dan juga berlaku Indonesia mubah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Kenapa? Nah itu dia. Masalah istimbat hukum, penetapan hukum sunnah itu berlaku di Arab Saudi, Saudi Arabia dan sekitarnya karena memakai mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Tapi di Indonesia bermazhab Syafi'i rata-rata. Ini bagi orang bermazhab. Orang tak bermazhab tak bisa kita debat. Ya, orang tak bermazhab dong. Ya. Jadi, kenapa kita harus bermazhab? Karena memang turunan ranjinya harus bermazhab. Nggak bisa belajar kemana kita? Karena ulama-ulama itu semuanya bermazhab. Induk angka mazhab itu adalah Imam Abu Hanifah. Itu sempat bertemu dengan sahabat kabir, tapi tak bertemu dengan Nabi. Siapa sahabat kabir? Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dia bertemu. Maka dikatakan dengan Abu Mazhab, bapaknya mazhab itu Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ini termasuk golongan tabi'in. Tabi'in setelah sahabat Nabi. Nah, kan itu angkanya itu. Dan kemudian Imam Abu Hanifah ini memiliki murid Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Abu Hanifah. Imam Malik punya murid bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Bertemu. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Bertemu dengan Imam Syafi'i. Jadi jelas. Ya, ranjinya jelas. Kenapa kita bermazhab? Kalau tidak ketemu dia, tidak ketemu sanadnya. Nah, dalam mazhab Hambali, jenggot dan bulu yang ada di tubuh kita. Tetapi di mazhab Syafi'i tidak bisa, tidak mau, ya, tidak dipakai itu. Nah, bapak ibu mau pakai mazhab apa? Terserah. Kalau mau bermazhab Syafi'i, silakan mencukur. Apa alasan mazhab Syafi'i? Asyatrul minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Bersih hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Nah, ini yang kita dudukkan. Tidak akan pernah ada sunnah mengajarkan wajib. Kalau bertemu dengan wajib, maka sunnah bisa di cancel, rusak. Maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kebersihan itu bagian dari iman. Cobalah bayangkan Pak RW mulai sebulannya mendaftar kurban, lari bayinya ke Pak FB, lalu baca uang, kumis, kuku panjang saja, betul untuk RW. Nah, tahukah kita Bapak Ibu, kuku yang panjang maka setan hinggap di situ. Nah, boleh korek-korek itu macam-macam. Lain tak perlu kuku tu. Nah, itulah kenapa mazhab Syafi'i memakai asyatrul minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Nah, jadi Pak Yanur makin mana? Yang Hambali itu Syafi'i. Awak jangan jual nak terus, campur nak, Syafi'i.
Nah itu satu. Kemudian apa tadi Pak? Salah menyaksikan. Menyaksikan. Nah itulah sebenarnya afdaluha. Afdalnya menyaksikan hewan kurban tadi, melihat bagaimana kebinatangan kita dihabisi di sana. Kalau bisa disaksikan, disaksikan. Tetapi kalau tak bisa disaksikan, tidak masalah. Ada unsur yang menghalangi dan ada juga manfaat mudarat yang menimbang. Kenapa tidak perlu disaksikan? Karena ada daerah-daerah di mana minus kurban, tidak dapat daging kurban, tidak dapat sapi kurban, tidak pernah merasakan kurban itu. Di drop sapi kurban ke sana, di drop daging kurban ke sana, dan dipotong di sana, maka otomatis kita tak bisa tengok. Contohnya, berapa banyak orang cuma mengirimkan dananya ke Palestina untuk dipotong sapi kurban di Palestina. Kan tak mungkin Pak Haji kasih dulu kan? Nah mungkin dulu kan orang itu mau video kan dulu. Maka bab kurban itu bab ikhlas. Kalau sudah diserahkan, bismillah. Allah itu. Ada uzur yang menghalangi, tidak perlu dipaksakan. Nah, Ustaz daripada Ustaz mengecil itu lain. Skripsi mau kurban, mau buka skripsi mau kapal, dia apa pada skripsi lagi. Kalau sekali cari skripsi mau syarat pindah dia kan kalau laleno baca itu, dan gitu. Jadi tidak ada satupun ulama mazhab mengatakan dan umur ulama wajib harus menengok hewan kurban yang dipotong. Afdalnya, itulah hukumnya sunnah. Tetapi perlu dipahami, kita kadang memahami hukum ini macam kaji-kaji TPA, MDA. Apakah itu wajib? Wajib bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kan gitu. Betul? Tapi secara usul fikih tidak seperti itu. Kalau dikaji usul fikihnya, yang disebut dengan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, fardu. Kalau fardu ditinggalkan berdosa. Tapi kalau wajib tidak berdosa, tapi tercela, terhina. Pak Uco pergi masuk kantor. Orang masuk setengah 8, apel setengah 8, nyu jam 9 dan 10 setibu. Ditengok orang baik atau tidak? Tidak baik. Memang wajib masuk tapi tidak berdosa, tapi tercela, terhina. Tengok orang tidak disiplin apa itu. Dan kemudian bagaimana dengan sunnah? Sunnah itu secara usul fikih dibanding kita belajar biasa, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, betul? Tapi secara usul fikih dan disambungkan dengan ilmu tasawuf, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Contoh, sholat fardu kita 5 waktu sehari semalam. Kenapa harus ada sholat qabliyah wa ba'diyah? Kenapa harus ada rawatib muakkad wa ghairu muakkad? Apa gunanya menyempurnakan sholat fardu? Loh Ustaz, rukun dan syarat kami kan tidak cukup. Rukuk, tegak, iktidal, takbir kita kan tidak cukup. Kenapa tak sempurna? Khusyuknya yang tak sempurna. Betul? Contoh tadi sholat. Ambo jadi imam nak khusyuk dengan anak-anak. Itu dia bersama ayahnya dan duduk tu. Makanya nak tu merasakan sendiri. Ayah merasa punya anak tu apa maklum lah ya. Kalau dia dengan ayahnya duduk, nak merasa dia tentang dia. Buat perjanjian sama anak laki-laki itu selesai. Laki-laki dengan laki-laki nurut dia. Jadi kalau ada perjanjian dengan anak kita, tak akan nurut dia, tak akan tenang dia, macam peluru dia. Nah, karena kita tidak khusyuk, maka disuruhlah kita melaksanakan sholat sunat rawatib muakkad wa ghairu muakkad qabliyah wa ba'diyah. Rawatib muakkad yang sering dikerjakan oleh Nabi, ghairu muakkad yang jarang dikerjakan oleh Nabi. Nah, inilah yang disebut dengan mi'rajus sholat, terbangnya sholat, karena ada sayapnya qabliyah wa ba'diyah. Maka kalau orang sholat fardu saja dikerjakannya, rugi dia, tak terbang sholatnya, karena sholatnya tak sempurna. Ibarat pesawat tak cukup onderdilnya, bensin tak cukup, pilot tak jelas, ya, semua komponen pesawat tak lengkap. Makanya sayapnya pesawat itulah sholat qabliyah wa ba'diyah. Sampai sini paham ibu? Tidak boleh ditinggalkan sholat sunnah. Itu satu. Kenapa sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kebalikan dari makruh. Ini apa-apa merokok.
mengaji hukum. Ya. Apa yang disebut makruh? Karaha, dibenci. Dibenci. Maksudnya apa? Kalau kita belajar selama ini dari guru ngaji, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Padahal ketika orang itu takfir, dibenci oleh Allah. Bila dikerjakan engkau dibenci oleh Allah, bila kau tinggalkan engkau berpahala. Merokok bagian dari disenangi Allah atau dibenci. Jangan Allah akan membenci. Awak semana kau mengici asuk rokok, aroma rokoknya tercium, nggak bawa. Lama itu. Kamu apa? Kau menasih. Menjauh sholat. Bagi bapak-bapak yang mau sholat sudah ambil wudhu, jangan rokok lagi. Gosok ini itu, terganggu orang. Nggak mau ada kecil-kecil ya. Kenapa kamu mau rosok rokok? Busuk. Apalagi sudah bersih, sudah wudhu, dicampur masuk kalau. Nah, kalau berhenti dari rokok, itu penuh perjuangan. Insya Allah saya doakan bapak-bapak yang merokok, Allah berikan kekuatan untuk berhenti merokok. Amin. Amin. Tanya oleh ibu-ibu, ibu ingin apa berhenti merokok? Bu SD bu berhenti merokok apa nih bu? Tanya saya nampak ibu-ibu kapal tuh. Bapak ibu-ibu sih nak harimau loh gitu. Nah, jadi mubah itu baru boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ini kalau dudukan masalah usul fikih begitu. Jadi sunnahnya, afdalnya, sebaiknya maka ditengoklah sapi itu dipotong agar terasa zuk. Aman tetap masuk hati, menengok. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terasa. Apalagi yang kita berbuat awak sendiri itu, Masya Allah. Alhamdulillah, sapi yang saya beli kemarin ini orang paling tanam. Alhamdulillah. Dengan 3 kali ayam yang warna kuning, enak dibeli. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, itu kaji kita ambil hikmah. Kalau mencari salah, gampang kita cari salah. Tapi kalau kita cari hikmah, insya Allah Allah lapangkan hati kita. Karena Ibrahim dan Ismail, kenapa dia mempertaruhkan anaknya, mempertaruhkan segalanya disayanginya? Karena apa? Karena lapang dada mereka. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li dadamu wa yassir li, baru urusan. Kalau dada sudah lapang, urusan akan dimudahkan oleh Allah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kalau dada sudah lapang, urusan dimudahkan Allah. Kata-kata baik yang keluar, ada kata jelek, ada mengunjing, ada menggibah, ada memburukkan kawan. Yafqahul qawli, baik kata-kata. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.